Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Yusria, beserta teman-teman saya yaitu Diva Maharani, Fauzia Tegara Zaki, Rafael Pandu Amartia, Roswitaria Putri, dan Safina Salmisan Putri akan menjelaskan tentang tutorial mengenai instalasi SLIMS, penggunaan bibliografi dan penggunaan sirkulasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu instalasi SLIMS akan dijelaskan oleh saya yaitu Rohma Yusria dan Syafina Syaumi Samputri. Tahapan pertama mengunjungi website ini. Website ini akan secara langsung mendownload software Laragon. Baik, karena file Laragon ini sudah selesai, maka akan masuk ke dalam folder download. Berikut merupakan permission atau persetujuan mengenai instalasi pada Laragon di hard drive komputer. Nah, selanjutnya itu adalah memilih bahasa yang akan digunakan pada instalasi Laragon. Kita pilih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini merupakan penempatan file yang akan ditempatkan di file komputer Anda. Selanjutnya adalah klik maju. Selanjutnya itu klik maju dan pasang Laragon. Baik, karena instalasi Laragon sudah selesai, maka akan menampilkan tulisan mengakhiri instalasi Laragon pada dialog box. Maka step selanjutnya adalah klik selesai. Nah, kemudian akan muncul dialog box baru yang berisi menu-menu Laragon. Untuk step selanjutnya itu adalah klik mulai semua dan klik juga root pada dialog box pada menu Laragon. Nah, root ini akan memberikan petunjuk untuk kita mengenai file yang akan ditaruh pada indeks PHP atau file yang akan ditampilkan pada folder www pada Laragon. Step selanjutnya yaitu adalah mendownload file Slim 9 Boolean. Pertama yaitu cari Slim 9 Boolean pada browser Anda, lalu klik download now, pilih Slim 9 Boolean 96.1 zip. Baik, karena file Slim 9 Boolean sudah selesai di-download, maka akan masuk ke dalam folder download di komputer Anda. Ini merupakan folder berbentuk zip di folder download dengan nama file Slim 9 Boolean. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan file Slim 9 Boolean ini ke dalam folder yang sama pada indeks PHP yang sudah disebutkan tadi. Apabila kita memencet root pada dialog box, nah ini akan menampilkan file indeks PHP. Apabila Slim 9 Boolean ini sudah di-download, maka harus dipindahkan ke dalam folder yang sama pada indeks PHP. Oke, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafina. Oke, baik. Setelah dipindahkan, langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak file slim 9 boolean tersebut. Baik, jika sudah selesai, pastikan file yang sudah diekstrak itu langsung berisi file asli dari folder slim 9 boolean. Nah, jika terjadi folder slim 9 boolean yang berisi folder dengan nama yang sama, maka lakukan cut folder agar folder slim 9 boolean berisi file asli. Baik, jika sudah selesai,
Selanjutnya kita rename folder tersebut menjadi Slims 9. Kemudian kita hapus folder yang bernama slims9_boolean. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mencari file gear PHP berbentuk configuration setting. Lakukan dengan cara klik localdisk, kemudian folder Laragon, folder bin, lalu kemudian ke folder PHP, lalu cari folder PHP 8.110. Klik lagi, kemudian cari PHP berbentuk configuration setting. Klik file tersebut, maka akan muncul aplikasi Notepad. Kemudian, cari getText dengan mengeklik ctrl plus F, maka akan mengarah pada extension sama dengan getText. Kita hilangkan tanda titik koma di depan kata extension. Setelah selesai, kita menyimpan notepad tersebut dengan cara mengklik ctrl plus S. Baik, selanjutnya kembali pada menu Laragon. Klik Restart dan tunggu sebentar. Jika sudah, buka browser lalu ketik localhost /slims 9 pada search bar, lalu klik Enter. Tunggu sebentar lalu akan muncul tampilan Welcome to Slims, kemudian klik Get Started. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan dengan judul System Requirements. Klik Next, lalu klik Install Slims. Kemudian akan muncul database information yang berisi database host, database post, database name, database username, dan database password. Pada database host itu berisi localhost, kemudian pada database port itu berisi 3306, pada database name kita ketik slims 9 tanpa spasi, lalu pada database username ketik root, dan database password dibiarkan kosong. Setelah selesai, kita klik Test Connection. Tunggu sebentar, kemudian klik Connection OK, Next. Tampilan selanjutnya akan muncul Install New Slims yang berisi Generate Sample Data dan Super User Profiles. Pada Generate Sample Data, pilih Yes Please. Kemudian, pada Super User Profiles, username, password, dan retype password kita isikan dengan admin. Setelah selesai, klik Run the Installation. Kemudian akan muncul tampilan New Slims Successful Install. Lalu klik Go to My Slims. Tunggu sebentar dan Slims sudah bisa digunakan. Sekian video tutorial kami mengenai instalasi Slims. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bibliografi pada Slims. Berikut adalah halaman opak pada Slims. Halaman ini biasanya ditujukan ke publik atau user. Dari interface ini kita bisa mencari koleksi buku yang ingin dicari. Sebagai pengelola pustakawan, lebih banyak mengelola metadata bibliografi dari sebuah koleksi. Kemudian, tampilan login. Untuk mengelola data bibliografi, maka kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan alamat URL yang terdapat pada halaman itu, ya. Kemudian, tekan Enter dan memasukkan username serta password yang sudah disetting ketika penginstalan aplikasi di tahap sebelumnya.
username-nya adalah admin, dan password-nya sama dengan username. Kemudian klik tombol login. Oke, selanjutnya ada tampilan berikut adalah tampilan menu interface. Untuk mengetahui jumlah metadata dari koleksi pada tampilan Slims. Ketika berhasil login akan muncul interface seperti tampilan pada gambar di atas. Ada beberapa modul pengelola data pada Slims, salah satunya yaitu modul bibliografi untuk pengelolaan metadata bibliografi. Selanjutnya adalah tampilan menu bibliografi. Untuk menampilkan koleksi buku apa saja yang terdaftar pada tampilan Slims, dan klik menu bibliografi, lalu tekan tombol edit untuk melihat detail dari metadata buku tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk mengisikan metadata baru di Slims, bisa diklik Add New Bibliography. Kemudian tulis judulnya mengikuti standar ISBN diikuti dengan tanda titik 2. Misal, ini adalah contoh sebuah metadata buku, sebuah pengantar. Oke, kemudian memasukkan data pengarang dengan mengklik tombol Add Author, dan akan muncul tampilan seperti ini. Bisa menuliskan nama pengarang dengan menggunakan nama kita sendiri. Tambahkan nama pengarang kedua jika jumlah pengarang lebih dari 1. Jika sudah, klik Insert to Bibliography. Bisa diklik Exit kalau udah nggak mau nambahin author lagi. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu Statement of Responsibility atau pernyataan tanggung jawab yang merujuk pada autor. Maka tulis saja nama autor yang pertama dan kedua jika diperlukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu edisi pada buku. Misalnya buku ini merupakan edisi pertama. Jika tidak ada tulisan edisi pada buku, maka dikosongkan saja karena sifatnya opsional. Kemudian spesifik detail info untuk mengakomodir daerah 3 dari AACR 2. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Kemudian ada item, kode batch generator. Fungsinya untuk menggenerate atau membuat nomor barcode secara otomatis dari koleksi buku. General Material Designation atau GMD adalah pernyataan tentang jenis bahan secara umum, yaitu keterangan tentang jenis bahan umum dari bahan yang bersangkutan, diambil dari AACR 2. Misal, koleksi buku tersebut berbentuk tulisan atau teks. Setelah GMD, ada 3 file yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu CMC, yaitu Content, Media, dan Carrier adalah file untuk mengakomodasi RDI. Untuk koleksi buku bisa dilewati pada file konten dan media. Untuk koleksi tercetak, klik volume pada file carrier. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pula yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi ini digunakan untuk koleksi terbitan seri atau berkala. Jika bukan buku koleksi serial, maka ini tidak perlu di-set. Lalu selanjutnya ada ISBN atau ISSN. Ini tuh disesuaikan dengan nomor ISBN buku yang dicantumkan. Misalnya ketika menggunakan standar ISBN 13. Lalu untuk publisher, nama penerbit misalnya itu kita tulis Pearson. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan Pearson kan. Kita klik di sini lalu nanti akan muncul. Lalu untuk
kedua untuk selanjutnya ada publishing year. Nah, yaitu tahun terbit. Kita pakai tahunnya itu tahun saat ini aja, yaitu 2023. Lalu publishing place, ini tuh adalah tempat penerbitan. Kita tulis saja di sini Depok. Nah, ini kan ada tulisannya karena dulu udah ditambahin. Oke. Lalu setelah itu ada collection, yaitu dalam ACR 2 merujuk ke dalam uh, daerah 5, yaitu koleksi fisik. Misalnya itu jumlah halaman adalah 100. Nah, di sini oke, kita tulis saja 100 P. P itu kan page kan, sehingga kita tulis saja ini 100. Lalu kemudian ada judul seri atau series title. Nah, di dalam ACR 2 termasuk ke dalam daerah 6. Ini di skip aja ya, karena koleksi tersebut bukan merupakan terbitan seri ya. Ini oke. Lalu kemudian ada classification, yaitu nomor klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorisasikan buku ini. Misalnya kita tulis 020, yaitu nomor klasifikasi dari ilmu perpustakaan dan informasi. Kita tulis 020, this one. Nah, oke. Lalu setelah itu ada subjects. Subject ini berhubungan dengan subject heading, yaitu kata kunci. Ini klik add subjects dan masukkan subjek headingnya untuk koleksi ini. Misalnya metadata merupakan topiknya itu primary. Bentar. Nah, ini di sini topik. Nah, dan ini udah keset jadi primary. Lalu jika diperlukan tambahkan topik lainnya, misalnya opak, yaitu topik additional. Nah, ini di set dulu, terus kita tulis opak di sini kan ada. Lalu ini T ini berarti kan topik. Lalu kita jadikan ini additional topik tambahan. Oke, ini insert lagi. Siap. Lalu selanjutnya ada language. Language ini bahasa, karena menentukan ini bahasa dari buku tersebut. Misalnya kita pakai ini bahasanya itu bahasa Indonesia. Lalu abstract. Abstraknya itu adalah catatan yang terkait dengan koleksi ini. Misalnya organisasi, misalnya itu organisasi AAA. Oke. Oke. Lalu image. Image itu terkait dengan gambar dari cover buku yang ingin kita tampilkan di opak. Caranya pilih choose file, lalu download atau download gambar dari URL ini. Di sini kan ada pilihan ya. Kalau mau ambil dari file komputer pakai, terus kalau mau dari URL sendiri ya cari di sini. Setelah itu ada file attachment. Ini digunakan untuk melampirkan koleksi digital di metadata ini. Untuk koleksi digital yang ingin dikelola, metadata harus dibuat dulu. Kemudian file soft copy-nya diupload menggunakan file attachment ini. Oke, tampilannya itu kayak gini, dan di atas merupakan isian untuk mengupload file dan membuat metadata ringkas dari dokumen. Lalu di bagian ini ada related bibliodata. Ini digunakan untuk menghubungkan satu metadata dengan metadata lain. Misal ada dua buku yang membahas topik yang berbeda tetapi mempunyai persinggungan yang banyak, maka kita bisa add relation di sini. Namun karena dalam kasus ini belum ada relation, jadi kita skip aja. Lalu add in opak. Nah, ini di sini bisa ditampilkan di sini tuh ada tulisan hide in opak, atau mau di show dalam bagian opak yang tadi kita udah lihat tadi itu. Ini setelah itu setelah kita menentukan ini mau di show, mau ditampilkan atau disembunyikan, ini bisa juga dipromosikan dalam homepage. Jika di save, maka koleksinya itu akan muncul di halaman depan opak. Lalu kemudian ada label di sini. Label ini berfungsi sebagai hampir sama dengan tagging ini.
Ketika sudah mengisi data dari atas sampai bawah, jangan lupa untuk menekan tombol save di sini untuk memastikan bahwa metadata dari koleksi buku pada tampilan Slims telah tersimpan. Tampilan ini biasanya muncul ketika pustakawan telah mengisi data dari awal hingga akhir sebelum menekan tombol save. Dimulai dari judul buku, data, pengarang, sampai label. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa metadata dari koleksi buku pada tampilan Slims telah tersimpan. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini sudah tersimpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Terima kasih. Kemudian pada bagian penggunaan sirkulasi pada Slims, yang pertama itu peminjaman dan pengembalian, yaitu memberikan kemudahan kepada pustakawan untuk mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian dengan mudah. Informasi yang dicatat berupa nama anggota yang meminjam, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Pada bagian ini kita mengisi ID anggota terlebih dahulu. Oke, kemudian kita mengisi barcode kode buku yang akan kita pinjam. Kemudian kita pinjam. Selanjutnya yang kedua itu perpanjangan peminjaman, yaitu memberikan kemungkinan pada pemustaka untuk memperpanjang waktu peminjaman. Perpanjangan waktu akan diproses oleh pustakawan atau staf. Pada bagian ini kita mengisi ID anggota kembali. Oke, pada bagian ini ada terlihat perpanjangan. Kemudian yang ketiga itu ada denda otomatis, yaitu mengenakan denda secara otomatis kepada pemustaka saat terlambat mengembalikan buku. Sistem ini membantu mengelola kepatuhan waktu pengembalian dan memberikan kesadaran agar pemustaka mengembalikan buku tepat waktu. Ini bagian dendanya. Kemudian selanjutnya itu sejarah peminjaman, yaitu menyimpan catatan peminjaman, memudahkan perpustakaan untuk memeriksa riwayat peminjaman setiap pemustaka. Hal ini juga dapat membantu dalam mengelola koleksinya. Selanjutnya, masuk pembahasan yaitu peringatan jatuh tempo. Nah, di peringatan jatuh tempo, kita dapat melihat bahwa Slim dapat mengirimkan peringatan otomatis berupa email kepada pustaka berisi informasi tentang suatu peminjaman, pengembalian yang terlambat, atau pemberitahuan lain. Selanjutnya, yaitu ke reservasi. Nah, di layanan reservasi ini, pemustaka dapat menggunakan Slim untuk mereservasi buku yang sedang dipinjam oleh orang lain. Hal ini membantu mengelola permintaan reservasi dan memastikan distribusi yang adil dari buku yang diminta dengan cara memasukkan ID anggota atau nama anggota. Yang ketujuh yaitu adalah aturan peminjaman. Di aturan peminjaman ini berisi aturan yang dibuat oleh pustakawan yang wajib dipatuhi oleh pemustaka saat meminjam buku. Dari sini, pustakawan dapat mengisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pustaka. Sebagai contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, yang terakhir adalah daftar keterlambatan. Di daftar keterlambatan ini menyimpan daftar buku yang terlambat dikembalikan oleh pemustaka. Dapat dilihat dengan cara mengisi ID anggota atau nama anggota. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.